ATV kabar dakwah sunnah. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari manakah berasal Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam yang jelas adalah keturunan dari Bani Israel, ya. Dan keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tetapi dari mana alurnya, alur sanadnya, alur nasabnya sampai kepada Yakub, wallahu alam bisawab, ya. Tetapi yang jelas dia termasuk dari nabi-nabi yang diutus di Bani Israel. Adapun dia diutus di mana? Dia diutus di suatu daerah namanya Ninawa. Ninawa yaitu sekarang letaknya di Al-Mosul, yaitu di Irak, Mosul itu Irak, ya, di Irak, ya. Sekarang ada tempat namanya Al-Mosul, ya. Kalau ulama yang dari sana disebutkan di Al-Mausili. Dulu tempatnya disebut dengan Ninawa. Disitulah asal atau Nabi Yunus diutus kepada kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam mendakwahi kaumnya dalam waktu yang cukup lama, ya. Sebagaimana para nabi-nabi yang lain, sehingga jumlah mereka menjadi banyak, ya. Dan Nabi Yunus alaihissalam mengingatkan kaumnya tentang azab yang akan menimpa, ya, jika kaumnya tidak beriman kepadanya, ya. Akan tapi kaumnya tetap ngeyel, mereka tetap tidak mau beriman, ya. Setelah sekian lama Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, akhirnya Nabi Yunus seakan-akan merasa mereka tidak akan beriman lagi. Maka Nabi Yunus alaihissalam kemudian berhenti dari mendakwahi mereka. Kita tidak tahu sebejat apa mereka ketika itu sebelum mereka sadar. Kaumnya Nabi Yunus alaihissalam ini. Nanti mereka akhirnya sadar. Tapi ketika itu, apakah yang mereka lakukan kepada Nabi Yunus? Sampai seorang pilihan seperti Yunus alaihissalam, yang Allah pilih, yang Allah utus, yang Allah beri wahyu langsung kepadanya, ternyata tidak sabar dengan mereka. Mungkin kondisi mereka sangat parah, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana parahnya kondisi kaum Nabi Yunus ketika itu. Namun akhirnya Nabi Yunus tidak kuasa lagi, akhirnya dia pun berhenti mendakwahi mereka. Lalu dia pun pergi dalam kondisi marah meninggalkan mereka, ya. Inilah yang kata para ulama kesalahan Nabi Yunus alaihissalam. Allah tidak menyebutkan kesalahan yang cuma ini, ya. Itu pun karena sebab-sebab yang sangat besar yang buat dia akhirnya marah. Akhirnya dia meninggalkan dakwah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dakwah tidak semudah yang dibayangkan, ya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kesalahan Nabi Yunus dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam banyak ayat, di antaranya Allah berfirman, "Wa inna Yunusa laminal mursalin." Sungguhnya Yunus benar-benar termasuk orang-orang yang kami utus, ya. Di sini Allah menekankan agar kita tidak salah paham dengan kisah ini. Jangan sampai kita merendahkan Nabi Yunus alaihissalam. Allah buka dengan wa inna, dan sungguhnya Yunus, lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, lam untuk penekanan, nun untuk penekanan, wa inna Yunusa la minal mursalin, artinya benar-benar sungguh-sungguh Yunus alaihissalam itu rasul. Kita sehebat apapun, para ulama zaman sekarang pun tidak akan mencapai derajat nabi, apalagi derajat rasul. Paling ustaz, paling kiai, paling ulama, ini derajatnya sangat tinggi. Bahkan Allah tekankan dengan mengatakan wa inna, sungguh-sungguh Yunus itu termasuk seorang rasul, ya. Dengan nun taukid dan lam taukid. Ini Allah kasih mukaddimah sebelum Allah cerita tentang kesalahan Nabi Yunus. Setelah itu Allah bercerita, "Idz abaqa ilal fulkil mashhun." Ketika dia abaq itu kabur meninggalkan kaumnya. Ya, ada istilah oleh para ulama disebut dengan al-abdul abiq. Al-abdul abiq itu budak yang lari dari majikannya tanpa izin dari majikannya, kabur. Ya, Allah menggunakan idz abaqa, ketika Yunus pergi meninggalkan kaumnya menuju kapal yang penuh dengan muatan. Allah menggunakan lafal abaq, Allah alam bisawab, karena Nabi Yunus tidak minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perintah dari Allah, dia jengkel, kemudian dia pergi meninggalkan kaumnya. Dia jengkel meninggalkan kaumnya, ya. Tentunya ini setelah beliau mendakwahi, setelah beliau ingatkan tentang azab, tapi kaumnya tetap ngeyel. Dan beliau pergi begitu saja tanpa beristikharah, tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, beliau langsung pergi, mungkin karena saking bebalnya kaumnya. Dan beliau menyangka bahwasanya kaumnya tidak bakalan beriman. Wajarlah, kita enggak tahu, mungkin Nabi Yunus berdakwah lama sekali, mereka ngeyel, tambah membangkang, tambah parah, mungkin jumlah mereka banyak tapi tambah parah. Mungkin Nabi Yunus alaihissalam merasa sudahlah, orang seperti gini tidak bakalan beriman, maka apa faedahnya? Maka dia pun pergi meninggalkan mereka. Ya, ini persangkaan Nabi Yunus alaihissalam.
persangkaan yang dibangun di atas bukti-bukti yang dia lihat. Tapi ternyata hidayah di tangan Allah. Akhirnya mereka beriman nanti. Nabi tidak bisa beri hidayah, ya. Hidayah di tangan Allah. Ya. Taib, maka dia pun kabur meninggalkan kaumnya ke lautan dan naik kapal yang ternyata kapal tersebut didapatinya penuh dengan muatan. Allah berfirman setelah itu, fasahama fakana minal mudhadin. Maka ia pun masuk dalam undian, lalu dia pun termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, akhirnya dia pun harus loncat ke dalam lautan. Dikisahkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Yunus pun sudah dia ingin meninggalkan kaumnya. Maka dia naik kapal tersebut berlayar entah kemana. Ternyata di tengah lautan terjadi ombak yang sangat besar, ombak yang sangat dahsyat, yang dapat menenggelamkan kapal tersebut. Orang-orang pada bingung ini bagaimana cara menyelamatkan. Mungkin air masuk, mungkin apa, kita nggak tahu ya. Tapi intinya kapal tersebut dalam kondisi gawat dan akan tenggelam. Akhirnya orang-orang dalam kapal tersebut mulai membuang barang-barang yang ada di kapal. Untuk mengurangi risiko tenggelam, dibuanglah barang-barang. Setelah barang-barang semua dibuang, ternyata kapal masih mau tenggelam. Tidak muat untuk mengangkut manusia. Harus ada yang dibuang juga di antara manusia-manusia yang ada tersebut. Ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir ketika itu ada kilat-kilat menyambar-nyambar. Seakan-akan isyarat bahwasanya di kapal tersebut ada orang yang berdosa yang harus meninggalkan kapal tersebut agar selamat. Akhirnya orang-orang yang naik kapal pun ya mulai melakukan qur'ah. Qur'ah yaitu undian. Diundiankan siapa yang namanya keluar, maka dia harus loncat dari kapal. Mereka melakukan qur'ah, nama-nama diambil, ditulis, kemudian digoyang, dikocok, keluarlah nama. Siapa yang keluar? Ternyata nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang harus loncat dari kapal tersebut. Rupanya para penumpang tidak ridha, mereka tahu siapa Yunus alaihissalam, siapa yang tidak kenal Yunus, orang saleh. Akhirnya mereka mengulangi lagi melakukan undian untuk kedua kalinya. Diundi, ternyata yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam kedua kalinya. Subhanallah. Kemudian mereka undi lagi yang ketiga, mereka juga tidak mau melemparkan Yunus, dan Yunus tidak mau juga, masih bertahan. Akhirnya mereka goyang lagi undian ketiga kali, ternyata Nabi Yunus keluar lagi namanya. Ketika hal tersebut terjadi, Nabi Yunus sadar bahwasanya dia yang harus meninggalkan kapal tersebut, maka tanpa diangkat oleh mereka enggak enak sama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam kemudian segera loncat meninggalkan kapal dan loncat ke laut ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Akhirnya ikan paus pun menelannya dan dalam kondisi tercela. Ya. Yaitu Allah mengatakan faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ikan paus menelannya dalam kondisi dia tercela karena Nabi Yunus melakukan kesalahan. Meninggalkan kaumnya, tidak sabar dalam berdakwah, dia tinggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberi teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan kita dalam surat As-Saffat, sekarang dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaih." Dan dhannun, nun bahasa Arab artinya ikan paus. Dhannun artinya orang yang ditelan oleh ikan paus, yaitu maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus, bagaimana ceritanya? Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Dia marah kepada kaumnya yang tidak mau beriman. Dia marah karena Allah. Tapi dia tidak melanggar prosedur ketika itu. Ingatnya Nabi Yunus marah bukan karena pribadi, dia marah karena Allah yang tidak mau beriman. Tapi dia pergi sebelum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaih. Dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyempitkan urusannya, ya. Terkadang mungkin seorang seperti itu merasa mungkin ya, apa yang dilakukan sudah benar, ijtihad dari Nabi Yunus alaihissalam. Dia merasa apa yang dilakukan sudah benar, ternyata salah. Dan dia menyangka kami tidak akan menyulitkan urusannya. Di sini naqdir maksudnya kami persempit. Karena kata qadar bisa artinya mempersempit ya. Akhirnya ya Nabi Yunus pun tadi dalam kasusnya tadi harus loncat dari kapal, akhirnya ditelan oleh ikan paus. Faltaqamahul hut, maka dia pun ditelan oleh ikan paus. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan paus? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan
pagi dimakan, sore sudah dimuntahkan oleh, pagi ditelan, sore sudah dimuntahkan oleh ikan paus. Ada yang mengatakan 3 hari. Ya, Nabi Yunus ditelan, kemudian 3 hari berikutnya baru dibuang. Ada yang mengatakan 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Berapa hari tidak ada dalil yang jelas ya. Al-Qurtubi menyebutkan rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan beberapa pendapat. Akan tetapi intinya Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari perut ikan paus dalam kondisi kurus kering, hampir-hampir tidak ada sepotong daging ada menempel pada badannya. Saking kurus seperti anak burung yang baru dilahirkan. Afrah seperti kurus kering ya. Karena ini menunjukkan dia dalam perut ikan paus cukup lama, tidak ada makanan yang dimakan. Dalam kondisi mungkin dalam ikan paus entah panas entah dingin, wallahu alam apa yang terjadi, gelap. Bayangkan dalam waktu yang lama sampai intinya keluar, meskipun beliau tidak meninggal alaihissalam, tetapi dalam kondisi sangat mengenaskan. Semuanya adalah ciptaan Allah. Nabi Yunus ciptaan Allah. Laut yang ketika Nabi Yunus loncat ciptaan Allah. Halilintar yang menyambar-nyambar, ombak yang membuat kapal tersebut bergetar, semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus loncat ke lautan yang penuh dengan ombak, dia pun tidak tenggelam, dia tidak mati. Datang ikan paus kemudian menelannya, ikan paus tidak menggigitnya, tidak memakannya, tapi hanya menelannya. Semua yang atur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sekian lama, kemudian ikan paus diperintahkan Allah untuk memuntahkan lagi Nabi Yunus alaihissalam. Semuanya diatur oleh Al-Mudabbir, sang pengatur alam semesta, di atas arsy-Nya, di langit yang 7. Dia mengatur semua yang terjadi di bawahnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan paus tidak ada seorang pun bersamanya. Ya, maka Allah bercerita, dia pun berdoa kepada Allah. Kata Allah, "Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka Nabi Yunus alaihissalam pun menyeru dalam perut ikan paus, dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, dia berkata, "La ilaha illa ant." Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. "Inni kuntu minadh dhalimin." Sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Ketika dalam perut ikan paus dia sadar bahwasanya dia telah berbuat kesalahan, ya. Maka dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tidak ada jalan keluar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegelapan, fanada fi dhulumat. Dia dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk dia menyeru, berdoa. Kegelapan apa yang dimaksud? Sebenarnya mengatakan Nabi terkumpul pada Nabi Yunus beberapa kegelapan. Pertama, kegelapan perut ikan paus. Dia dalam perut, tidak ada lampu dalam perut ikan paus. Gelap gulita. Bayangkan dalam perut ikan paus, entah apa dalam kita enggak tahu. Bayangkan dalam satu rongga perut ikan paus gelap, enggak ada lampu sama sekali. Kemudian dalam kegelapan laut. Dalam kegelapan laut. Kemudian dalam kegelapan malam. Benar-benar gelap yang pekat. Yang Nabi Yunus alaihissalam terjebak dalam kegelapan tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar seruan Nabi Yunus alaihissalam, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sungguhnya termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Maka Allah berkata, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami pun memperkenankan doanya. Lalu kami menyelamatkannya dari kedukaan, kesedihan. Nabi Yunus mengalami kesedihan. Bayangkan sendiri dalam perut ikan paus, bayang gelap, enggak ada apa-apa, enggak ada orang, enggak ada teman, enggak ada makanan. Ujian yang sangat berat. Kegelisahan yang masuk dalam hati Nabi Yunus. Kata Allah, "Wa najjaynahu minal ghammi." Kami pun selamatkan dia dari kesedihan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis yang mauquf dari Anas bin Malik, bukan marfu tapi mauquf itu dari perkataan para sahabat, ya. Bahwasanya disebutkan ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, ternyata malaikat mendengar samar-samar mengenal suaranya. Dia berdoa dalam perut ikan paus, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Subhanallah. Maka malaikat berkata, "Ya Rabb, sautun dhaifun." Ya Rabb, ada suara yang lemah. Ma'rufun min biladin gharibah. Ini suara yang kita kenal. Kita kenal suara ini, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang asing. Faqala ama ta'rifuna dzak? Tidakkah kalian tahu siapa itu wahai para malaikat? Qalu la ya Rabb, wa man huwa? Siapa suara ini? Pemilik suara ini? Qala abdi Yunus. Kata Allah, itulah hambaku Yunus alaihi salam. Inilah yang kemudian Yunus bertasbih,
beristighfar, akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang banyak mengingat Allah. Dia cuma melakukan kesalahan sekali itu. Allah tegur untuk meninggikan derajatnya. Selama ini beliau orang yang sangat saleh. Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan dahulu Yunus termasuk orang yang suka bertasbih, suka mengingat Allah, suka salat. Dulu seperti itu. Kalau dia tidak seperti itu dulunya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tetap bertahan dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Artinya sebelum-sebelumnya Yunus adalah orang yang soleh. Kesolehannya sebelumnya itu bermanfaat bagi dia ketika dia dalam kondisi sulit. Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan dia dulu suka salat, suka beristighfar, suka bertasbih. Kalau tidak begitu tentu lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Kata Allah, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Lalu kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, yaitu ikan paus memuntahkannya. Sedang dia dalam kondisi sakit. Sakit Nabi Yunus, kurus kering. Sakit. Ya. Karena terlalu lama dia berada dalam ikan paus. Ya. Seperti burung yang baru menetas dari telur. Ya. Baru telur dari telur seperti apa kalau burung baru menetas? Ayam yang baru keluar, kurus kerempeng. Karena tidak ada makanan. Lantas Allah segera menolong Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Lalu kami tumbuhkan dia sebatang pohon dari jenis labu. Yaqtin itu semacam dubak, semacam labu. Sebenarnya mengatakan labu ini mudah dimakan, mudah tumbuh. Allah memilihkan labu ya karena Nabi Yunus sudah sulit untuk makan. Terlalu labu agak lembut. Kemudian selain itu ada daunnya yang lebar untuk menyelimuti Nabi Yunus karena dia dalam kondisi parah, dalam kondisi sakit ya. Intinya ada hikmah tertentu yang Allah inginkan sehingga yang Allah tumbuhkan adalah pohon labu. Setelah itu Allah berfirman, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lalu kami utus Yunus kepada 100.000 orang atau lebih. Bahkan ada yang mengartikan di sini maksudnya bahkan. Lalu Yunus alaihissalam kami utus kepada kaumnya yang jumlahnya lebih di 100.000. Dan ini di antara kemuliaan Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam diberi kemuliaan, kaumnya yang tadinya kafir membangkang kemudian beriman, bahkan jumlahnya banyak lebih dari 100.000 zaman dulu ya. Kita bicara zaman dahulu ketika manusia masih sedikit. 100.000 itu bukan jumlah sedikit. Banyak ketika itu dan mereka semua beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini di antara kebahagiaan yang didapati oleh Nabi Yunus, mendapati kaumnya beriman ya.